Oke, kembali lagi di sesi kedua, masih bersama Mas Ridho dan Pak Moh Maretan. Terlebih dahulu karena tadi pertanyaannya ke Pak Moh, ini ke Mas Ridho dulu Pak Moh ya. Mas Ridho, mungkin hari ini masih ramai tentang Timnas Indonesia yang semua warga Indonesia mendoakan supaya lolos dan nanti akan menuju Piala Dunia. Kiranya bagaimana yang bisa disampaikan dari Mas Ridho, juga bagaimana saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku, rasa yang dirasakan oleh pemain timnas bagaimana dalam membawa nama besar bangsa kita, bangsa Indonesia. Silahkan Mas Ridho. Pertama apa Mas tadi Mas? Yang pertama Piala Dunia. Ya. Yang pertama pastinya kita sangat bangga Timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi yang ketiga, dan besar harapan kita juga ingin Indonesia ini berkibar di kancah Piala Dunia pastinya. Jadi semuanya juga harus mendukung penuh karena banyaknya pro kontra di dalam tim nasional ini. Ayolah kita sama-sama mendukung timnas Indonesia, karena yang di dalam lapangan pun berdarah-darah untuk tim nasional Indonesia. Mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga mereka juga berbenturan dengan pemain lawan, berebut bola, mencetak gol, dan juga bertahan semuanya karena untuk negara Indonesia. Dan juga mereka mempunyai keturunan darah Indonesia, mungkin dari ayahnya atau ibunya. Jadi ayolah kita sama-sama mendukung tim nasional Indonesia, apapun itu. Tapi juga di sisi lain kita juga harus mempersiapkan nih, setelah mereka ini ada nggak yang level junior ini untuk menaikkan ke atas ya? Yes. Oke. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu, karena pada dasarnya juga kita harus proses gitu kan, proses untuk ke Piala Dunia yang sekarang, dan juga nantinya proses yang dari bawah yang sekarang yang lagi bertanding untuk persiapan Piala AFF dan juga Piala Asia. Itu juga harus diamati dan juga diprioritaskan pastinya. Yang kedua, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya sudah 4 kali atau 5 kali Mas mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi mendengarkan itu saya langsung mengingatkan mama saya yang saya tadi ceritakan. Ini loh Mas, saya sudah membela negara, saya memakai jersey Garuda di dada tim nasional. Saya sudah di sini. Apalagi waktu lawan Thailand, mama saya nonton di depan saya dan beliau juga menangis pasti karena tujuan beliau juga, doa beliau juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ itulah suatu kebanggaan saya Mas, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga hajat mama saya kabul. Situ. Seluruh bangsa melihat pertandingan itu untuk Betul, nama besar Mas. Indonesia ya. Betul. Luar biasa. Lalu begini Mas Dito, kan hari ini beberapa pemain timnas ini ada yang naturalisasi pemain keturunan. Itu bagaimana pengaruh mereka kok sehingga 1-2 kali main kok bisa totalitas untuk mendukung dan membesarkan nama bangsa Indonesia? Bagaimana Mas Dito? Tanpa merendahkan pemain lokal Mas, mereka sudah berpengalaman di Eropa, itu pasti. Jadi mereka sudah naik satu level di atas kita. Jadi kita juga harus legowo, dan juga mereka juga membawa tim nasional juga, membawa negara gitu kan. Dan juga pemain-pemain kita pun, pemain lokal juga harus, saya harus bisa seperti mereka juga. Jadi harus menaikkan level juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita mempunyai pikiran, aduh pemain keturunan pasti dia yang main ini itu segala macam. Tapi ayolah, aku bisa belajar dari dia. Jangan malu untuk belajar, karena kan kita juga harus belajar Mas, dan juga harus mempunyai pengalaman juga dari mereka, bertanya ya kan seperti apa di Eropa ya kan, dan pastinya juga sama-sama membela timnas Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa, beri aplaus yang meriah untuk Mas Ridho. Kemudian Pak Moh Maretan,
ini sekiranya bagaimana semangat bela negara ini di kalangan atlet dalam rangka memberikan dampak prestasi bagi kancah nasional dan juga nama besar Indonesia. Silahkan Pak. Makasih Mas Wahid. Kembali lagi ya dari hari kita Mas. Kalau kita memahami hubbul waton minal iman, maknanya ya, jangan hanya ucapannya, insya Allah kita memahami semuanya. Cinta negara itu sebagian dari iman. Jadi kalau totalitasnya jiwa kita yang bicara, bukan logika kita akan berhasil nantinya. Dan kita akan mencintai negara yang super besar ini secara totalitas. Ya, itu satu. Yang kedua, dalam olahraga ini majemuk kalau saya ngomong, ya saya sampaikan ya, ini bermacam-macam polemik, dilema, dan proses itu sangat luar biasa. Nah, kita kembali dari diri kita sendiri. Kita ini sebetulnya mau kemana? Mau jalan di tempat, mau setengah jalan, atau mau jalan mendaki? Kalau mendaki otomatis rintangan pasti ada, tapi di situ ada kesuksesan untuk mencintai negara yang sangat besar ini, ya. Sekali lagi, olahraga ini yang saya geluti ya, yang saya tekuni selama berbelasan tahun ini olahraga prestasi Mas Wahid. Jadi semua harus dipahami bahwa di negara manapun olahraga ini ada tiga. Ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi masyarakat. Itu namanya KORMI. Ya, KORMI itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ya. Seperti main wong Jawa apa ngomongnya? Patok lele, kaple, ya, rekreasi ya, hiburan, senam, ya? Hiburan Pak. Ya, hiburan. Terus ada lagi NPC. NPC itu untuk para atlet disabilitas. Yang ini masih membooming juga, ya. Ada olimpiadenya, ya. National Paralympic Committee, ya. Komite Paralimpiade Nasional berarti, ya. Itu NPC. Itu masih berjalan. Dan ini prestasinya juga bagus buat Indonesia. Namun pemberitaan yang sekarang ini difokuskan dari olahraga yang prestasi aja, ya. Padahal MPC ini banyak membawa prestasi untuk negara, luar biasa sebetulnya. Nah, itu tidak boleh dikesampingkan. Semuanya warga negara berhak memiliki hak yang sama. Tuh salah satunya. Kemudian untuk mencintai olahraga untuk negara ini itu juga dibutuhkan 4 pilar yang tidak boleh lepas. Kadang kita ini mempunyai rumah tapi tidak tahu luas rumah ini berapa. Kalau sudah tidak tahu luas rumah, bagaimana kita akan mengukur membikin kamar, dapur, seperti halnya Mas Ridho. Kalau Mas Ridho tidak tahu ukuran gawangnya, otomatis dia kebanjiran gol, ya. Nah, itu kita harus tahu juga. Nah, 4 pilar ini apa? Di dalam olahraga itu satu, harus ada pemain otomatis. Yang kedua, pemain harus ada siapanya, harus ada pelatih, harus ada pelatihnya. Yang kedua, harus ada penonton, ya. Kemudian kalau mainnya tidak ada wasit tidak mungkin. Nah, yang keempat ini wasit. Jadi harus ada 4 pilar ini yang sinergi betul di dalam olahraga manapun, gitu loh. Nah, di dalam 4 pilar ini kita harus menemukan semuanya. Semuanya ini harus betul-betul orang pejuang olahraga, bukan hanya pelaku.
Karena kita kadang memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, memiliki penglihatan bahwa itu orang olahraga, padahal mohon maaf banyak yang sebagai pelaku aja tapi tidak menjiwai. Kalau tidak menjiwai, otomatis untuk mencintai negaranya saya kira kurang ada, itu loh ya. Itu mungkin dari saya, dari dalam hal kita mencintai negara, implementasi bela negara lewat olahraga harus tumbuh dulu dari jiwa kita ya. Itu mungkin Mas Wahib. Terima kasih. Luar biasa Pak Moh Maritan. Jadi saya mengutip sedikit tadi, pada prinsipnya adalah jati diri insan yang bertuhan menjaga keutuhan negara gitu ya. Oh silahkan. Ya, mohon maaf ya tambahin sedikit. Ingat juga dalam Mars olahraga itu yang muncul pertama itu yaitu patriot olahraga. Kenapa tidak olahraga Indonesia? Karena di poin pertama kita harus menjadi patriot olahraga. Kami patriot, sampai diulangi 3 kali supaya kita tumbuh jiwa kita, kecintaan kita untuk negara tercinta Indonesia ini. Kami patriot, kami patriot, kami patriot olahraga, gitu loh. Jadi di situ harus betul-betul kita memiliki rasa untuk kecintaan ya, kecintaan kepada negara lewat olahraga Mas Wahib. Terima kasih. Luar biasa Pak Moh ini. Jadi dari sisi olahraga ini mewujudkan insan-insan patriot, atlet-atlet yang berpatriot untuk bangsanya ya Pak Moh ya. Kalau saya mengamati dari apa yang disampaikan Mas Ridho juga Pak Moh ini, bahwa ternyata implementasi dari bela negara ini di dunia olahraga luar biasa. Hanya saja tidak tersampaikan secara lisan begitu Pak Moh ya. Karena otomatis kalau hari ini peperangan dilakukan melalui olahraga ini sudah bagaikan para atlet ini membela bangsa Indonesia untuk berperang melawan penjajah, kan begitu kira-kira. Tapi bukan kemudian menjadi tolak ukur menang kalah ini berarti terjajah atau tidak, bukan menjadi tolak ukur. Tapi bagaimana spirit dan nasionalismenya benar-benar ditanamkan di dalam merealisasikannya di olahraga. Begitu ya Pak Moh dan Mas Ridho. Baik, kemudian ada satu pertanyaan untuk Mas Ridho. Ini kira-kira bagaimana cara pandang Mas Ridho yang sudah berkiprah sampai di tingkatan nasional di Timnas Indonesia dengan kondisi bangsa sekarang dan untuk menuju Indonesia Emas di 2045 khususnya untuk kemajuan olahraga Indonesia. Silakan Mas Ridho. Ya kita harus membela negara dengan baik dan juga berdedikasi pastinya untuk negara kita, terus juga membawa nama harum Indonesia dan membawa prestasi untuk negara kita pastinya. Karena di luar sana negara-negara lain pastinya tahu jika kita banyak prestasi lewat olahraga, mereka pun pasti mengenal Indonesia lewat olahraga karena prestasinya pasti. Oh ya, Indonesia juara kemarin ya Piala Asia atau Piala Dunia, atau kemarin, sekarang aja kita masih ronde ketiga dari negara-negara lain pun mereka sudah, oh Indonesia sudah mengenal dunia. Kalau zaman waktu itu Indonesia cuma prestasi cuma oke AFF. Tapi sekarang level kita sudah dunia, level Piala Dunia, Asia dan juga dunia. Nah, dari situ pastinya Indonesia turut bangga pastinya untuk para atlet dan juga semuanya mendukung penuh untuk negara kita, terutama lewat sepak bola dan juga olahraga gitu. Terima kasih. Oke, Mas Ridho ini pada positioningnya adalah seorang penjaga gawang. Dari tatanan 11 orang ini 10 orang mereka berpikir bagaimana caranya supaya membobol gawang lawan. Tapi hanya 1 orang yang berpikir bagaimana supaya bola tidak masuk ke gawangnya sendiri, gitu ya Mas Ridho. Ini saya ibaratkan bahwa dalam menjaga nasionalisme, patriotisme dan bela negara ini
berawal dari belakang dulu Mas Ridho, dari pemain belakang ini yang kemudian digelorakan oleh seluruh tatanan 11 orang ini sehingga semuanya membawa misi bela negara dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan mereka sehingga di dalam pertandingan ini bisa mencapai hajatnya. Maka hari ini adalah penting bagi kita bahwa ternyata di dalam dunia olahraga sendiri pun memiliki sisi-sisi yang luar biasa yang harus dimengerti oleh kita, dan saat tim itu bermain itu sudah tidak mengenal agama Pak Mo, sudah tidak mengenal dari suku mana, tidak mengenal aliran apa dan lain sebagainya. Semua terfokus ke layar untuk melihat bagaimana pencapaian Indonesia agar supaya menang. Betul. Kan begitu Pak Mo ya. Kemudian Pak Mo, sedikit mungkin tanggapan Pak Mo, kira-kira harapannya bagaimana ini? Khususnya untuk Mas Ridho yang tadi pada prinsipnya saya lihat kan ini berarti anak didiknya Pak Mo dulu kan begitu ya. Betul. Nah kemudian pesan untuk para atlet khususnya yang dinaungi oleh Pak Mo dan juga seluruh anak bangsa, kira-kira bagaimana untuk ke depan? Silahkan Pak Mo. Untuk Mas Ridho ya, kalau untuk Mas Ridho ini olahraga itu ada masanya Mas, ya. Saya dulu pernah menyampaikan sama Mas Ridho, mudah-mudahan Mas Ridho masih ingat, ya. Mas Ridho, ingat ya, kesempatan yang sama tidak akan mungkin kembali. Kalau kesempatan emas ini lakukan sebaik mungkin, apalagi tujuan Ridho, tujuan yang sangat mulia untuk mensejahterakan keluarga, untuk meningkatkan prestasi beliau secara pribadi. Dan alhamdulillah sampai hari ini Ridho ini, saya masih ingat Ridho ini umur 32 sekarang, ya, karena dari 16 tahun Mas saya bersama Ridho ya, bukan mendidik, kalau saya enggak akan menghitung-hitung gitu, bersama Ridho dengan teman-temannya dari umur 16 tahun dulu, ya. Namun ada kalanya zaman ini harus kita sadari, harus kita relakan, apalagi sebagai olahragawan. Masa sepak bola ini masa keemasannya itu diantara kurang lebih umur 20 sampai 27. Kalau sudah itu selesai, ya. Nah ini Ridho, alhamdulillah nasib beliau ini masih sangat bagus. Beliau masih dikontrak oleh salah satu klub yang betul-betul secara finansial sehat. Karena kita tidak bisa melihat klub-klub yang banyak bintang namun kebanyakan masih finansialnya masih agak kurang gitu loh, ya. Terus yang kedua apa Mas? Mohon maaf. Pesan untuk para atlet secara umum, anak bangsa, generasi bangsa. Kalau atlet ini ya tidak boleh menyerah, karena ada bahasa manjada wajada, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menuai kesuksesan. Itu tidak bisa dipungkiri kalau itu, ya. Bahasa olahraganya vini vidi vici, ya. Apa itu Bang? Kita bisa datang, kita bisa main, kita harus menang. Jangan sampai kita hanya bertanding sebagai partisan. Tujuan sebagai olahragawan, atlet itu kan menuju prestasi. Nah, di situ harus ditunjang oleh mensana in corpore sano, ya. Ya, tidak mungkin kita tidak pernah latihan mau juara. Fisiknya dari mana? Jiwa kita untuk mencapai tubuh yang sehat bagaimana? Kita kan perlu proses. Sedangkan olahraga ini tidak ada yang namanya jangka pendek. Semua jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya mohon maaf itu tarkam. Ada klub baru ngambil yang potensial, selesai juara bubar. Loh, itu jangka pendek. Nah, kalau mau bicara olahraga prestasi, jangka menengah sama jangka panjang itu harus dimengerti oleh para atlet yang sekarang. Tidak boleh ada kata menyerah, gitu loh. Tantang menyerah ya Pak Mo ya, luar biasa.
Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga penyampaian dari dua narasumber tentang tema pada malam hari ini. Akan tapi kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai